negara waktu itu tahun 88, pemerintah sudah mulai kekurangan penerimaan dari oil and gas, mineral. Sehingga sudah memikirkan bagaimana mendatangkan investor asing ke Indonesia. Konsorsium 21 orang kan tidak mudah ya. Bagaimana bisa memuaskan semua orang ini. Jadi untuk itu kita perlu belajar. Nah kebetulan dari kecil saya juga diajarkan pelajaran mungkin dibilang kejawen ya. Itu adalah ilmu kebatinan atau ilmu kesempurnaan yang kita diajarkan untuk sabar, untuk selalu mengalah, tapi tetap harus memegang patokan kita ini harus di jalan yang benar. Saya asal dari Magelang, Jawa Tengah. Dulu saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana, kelas menengah ya. Bapak saya seorang pedagang dan ibu rumah tangga. Mereka tinggal di desa kecil di Tempel. Tempel itu daerah Yogyakarta. Waktu itu kan zaman revolusi, Indonesia merdeka tahun 45, kemudian saya dilahirkan tahun 49, bulan April. Waktu itu Belanda masuk lagi ke Indonesia, sehingga terjadilah revolusi di Indonesia. Nah, tahun 49 itu karena revolusi jadi tidak ada bentuknya pemerintahan. Karena pemerintahan Indonesia yang resmi tahun 45, ada pemerintahan Belanda juga yang kembali. Nah, terjadilah peperangan. Sehingga suasana perang ya sangat menakutkan. Jadi kami terpaksa mengungsi dari Tempel, mengungsi ke Yogyakarta. Keluarga banyak sekali yang ke Jogja. Di sana ada Sultan Hamengkubuwono IX yang memerintah di sana dan juga ada masih tentara-tentara Belanda tentunya. Di sana nyewa rumah dibakar. Kemudian pindah lagi, sewa lagi tempat lain, dibakar lagi. Baru kemudian dengan truk kabur pergi ke kota Magelang. Itu waktu saya berumur 3 bulan, jadi belum merasakan kan, cuma dengar cerita dari ibu. Tapi mungkin dalam kandungan itu sudah merasakan penderitaan ibu ini ya, sudah merasakan. Nah itu mungkin juga salah satu pembinaan karakter mungkin terjadi di dalam perut. Jadi memang pendidikan itu harusnya sudah mulai di dalam kandungan. Pernah juga dirampok juga, tinggal di Magelang. Akhirnya dapat rumah sewaan, di halamannya luas, tapi kita tinggal di pavilion. Nah di situ bapak ibu saya dengan waktu itu saya bersaudara udah ada 2 kakak, yang 2 adik lagi belum lahir. Mulai besar ya, disekolahkan di sekolah rakyat Kristen Tionghoa namanya. Menurut bapak saya ya, sekolah yang terbaik dari segi ajaran mungkin peninggalan dari Belanda ya, berbahasa Indonesia. Jadi di situ saya mulai belajar mengenai ketuhanan. Sedangkan dari bapak saya, dari kecil dididik dengan filsafat Konghucu yang harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, bertindak itu dengan sopan santun, suka menolong orang, penuh cinta kasih, dan segala macam yang sudah menjadi kehidupan yang biasa. Harus rajin bekerja, dan tidak boleh mencuri, segala ini semua sudah ditanamkan dari kecil. Kalau usaha harus jujur, sebab kalau tidak jujur mungkin hanya bisa sekali dagang, habis itu tidak ada lagi yang mau berurusan. Nah itu dari kecil sudah ditanamkan pembinaan karakter. Dan ibu saya itu adalah orang Katolik, tetapi lingkungan kita itu terdiri dari bermacam banyak masyarakat dengan budaya dan agama yang beda-beda. Jadi ini membentuk saya untuk menjadi toleran. Saya belajar agama Islam juga, belajar agama Buddha, belajar agama Hindu, ya, dari buku, dari komik, dan juga dari dongeng-dongeng cerita-cerita orang.
Karena zaman itu susah untuk mendapatkan buku-buku yang seperti hari ini bisa diperoleh, apalagi ada internet ya. Nah, itulah yang memberikan banyak pelajaran-pelajaran dari berbagai macam sumber. Itu sebetulnya lah yang membentuk banyak orang-orang dari Magelang, dari Jawa Tengah, yang mirip-mirip dengan saya, itu menjadi sangat toleran, bisa bergaul di banyak tempat. Bahasa juga, bahasa Jawa itu dengan ibu saya berbahasa Jawa, dengan bapak saya berbahasa Indonesia yang standar. Kemudian juga belajar Belanda sedikit-sedikit, kemudian SMP sudah diajar bahasa Inggris. Kedua, harus pandai mengetik. Zaman dulu itu kan belum ada komputer, jadi pakai mesin tik. Ketiga, harus belajar ilmu accounting. Kalau zaman dulu bon A, bon B. Kalau 3 ilmu ini kamu kuasai, kamu keliling dunia juga nggak masalah. Sesudah itu, datanglah zaman G30S. Pas 65 itu saya kelas 3 SMA, umurnya 16 tahun, harus diperpanjang karena waktu itu terjadi juga semacam revolusi lagi. Sekolah diperpanjang tambah 6 bulan, jadi lulusnya bukan bulan Juni-Juli, lulusnya bulan Desember. Jadi baru tahun 67 saya bisa masuk ke perguruan tinggi, pindah ke Bandung. Nah di Bandung inilah juga saya merasakan dari anak kampung, Magelang, masuk ke kota besar. Di Bandung, fasilitas pendidikan jauh lebih bagus. Mau les bahasa Inggris ada, les bahasa Jerman ada, bahasa Belanda, sehingga kesempatan itu saya pakai untuk belajar bahasa Inggris yang lebih dalam, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang juga saya belajar. Siap-siap nanti kalau lulus itu bisa dapat kerjaan dengan mudah. Karena waktu itu saya mau masuk ke ITB, nggak diterima. Sehingga akhirnya masuk Akademi Tekstil Berdikari atau ATB. Ternyata masuk ke sana ini satu berkah. Waktu itu Indonesia membangun industri tekstil. Jadi lulus tahun 70, 3 tahun. Wah itu langsung dapat pekerjaan di perusahaan Inggris di ICI untuk jualan obat celep. Gaji saya waktu itu hampir 5 kali gaji lulusan ITB. Saya paham betul kita ini hidup harus bersyukur. Ya, kalau mengalami musibah ya kita harus bersabar. Jadi bersyukurlah masuk ke Bandung, ATB itu ternyata itu yang membuat saya kemudian dikirim ke Inggris di sana. Sehingga waktu pulang ke Indonesia itu saya sudah bisa dijadikan kepala bagian marketing untuk obat celep di seluruh Indonesia. Networking-nya banyak, temannya banyak, pengusaha-pengusaha besar, tapi saya tetap sebagai profesional. Nah, kemudian di situ mulai digoda ini ya, dengan tawaran-tawaran dari para pelanggan. Ayo coba bantu kita untuk mengembangkan properti. Jadi ada tanah di Bintaro, untuk kemudian dikembangkan menjadi perumahan di samping Bintaro Jaya. Itu tahun 1982. Saya umur 33 tahun. Jadi saya bilang, saya masih bekerja di perusahaan asing ini. Jadi kerja hanya Sabtu Minggu, karena baru kan ini. Nah disitulah saya belajar mengenai membangun suatu property business, membangun perumahan di tanah yang luas 10 hektar tadi. Ada partner saya yang mengajak tadi adalah Pak Hadi Raharja, seorang pengusaha tekstil yang besar di Bandung, dan Pak Adam Kurniawan di Jakarta, beberapa teman lagi yang mendukung membentuk konsorsium kecil, yaitu waktu itu ada 6 orang yang kemudian memberikan saya tadi dukungan finansial ya, dan juga koneksi mereka untuk kemudian membangun perumahan tadi. Saya memikirkan bahwa dalam satu bisnis ya, itu harus mempunyai strong differentiation, harus mempunyai perbedaan yang kuat. Membangun perumahan 10 hektar tadi bukan kekuatan saya, karena bidang saya adalah di bidang general manager dan international marketing. Hubungan ke pihak-pihak asing, penguasaan bahasa asing, itu kekuatan saya. Jadi waktu itu saya bilang ke partner saya Pak Hadi Raharja tadi,
padi ini 10 hektar udah selesai. Kalau kita kerjakan tetap di bidang ini, berat melawan tokoh-tokoh yang lain yang sudah lebih maju seperti Pak Ciputra dengan Pondok Indahnya, Wan Bintaro dan lain-lain. Maka saya bilang lebih baik kita membangun kawasan industri. Karena industri itu adalah bidang kita dan juga negara membutuhkan. Negara waktu itu tahun 88, pemerintah sudah mulai kekurangan penerimaan dari oil and gas, mineral. Sehingga sudah memikirkan bagaimana mendatangkan investor asing ke Indonesia. Investor asing datang ke Indonesia itu tantangannya berat sekali karena tanahnya belum tersedia, infrastrukturnya belum siap. Pemerintahan kita ada dari lurah, camat, bupati, gubernur sampai pusatnya. Jadi buat mereka masuk ke Indonesia itu perlu satu kawasan yang sudah siap pakai. Maka kita mengusulkan peraturan di mana swasta boleh membangun kawasan industri. Yang itu diberikan kemudian menjadi satu regulasi baru yang membuat kemudian orang-orang lain dari terutama investor Jepang membuat kawasan-kawasan industri di Cikarang juga. Jadi kita yang pertama, saya membentuk itu dengan teman-teman tadi PT Jababeka. Nah, dikumpulkanlah 21 pengusaha, top pengusaha besar di Jakarta, sehingga kita ini segera reputasinya bisa diterima oleh dunia nasional maupun internasional. Nah, disinilah bagaimana tantangan untuk menaikkan kredibilitas tadi, itu harus dengan mengajak lebih banyak tokoh-tokoh yang sudah lebih tinggi kredibilitasnya. Jadi dengan adanya tokoh-tokoh tadi, maka tidak perlu kita mempunyai kapital yang besar, karena kapital datang sendiri. Bank-bank langsung menawarkan dananya. Sebaliknya, karena sudah pengalaman membangun 10 hektar, kita sudah tahu caranya membebaskan tanah, meminta izin kawasan yang dari 10 hektar ke 1000 hektar. 100 kali lipat. Saya bilang tenaga yang dibuang 10 hektar atau 1000 hektar sama, tapi hasilnya beda, jauh beda. Ya. Nah itu dengan merubah regulasi, ya, dan kita jadi memperoleh diferensiasi yang kuat. Jadi boleh dibilang nggak ada saingan waktu itu kan, karena dari luar banyak yang mau masuk Indonesia, yang siap hanya kawasan industri Cikarang kita di Jababeka. Jadi dalam tempo 3 tahun, 500 hektar sudah terjual. Di Bintaro 10 hektar, itu 10 tahun baru terjual. Ya. Jadi kawasan industri itu kemudian memberikan banyak sekali kemudahan ke perusahaan-perusahaan asing datang, infrastruktur kami bangun yang di dalam kawasan, dikenalkan dengan one-stop service tadi. Ditiru kemudian oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Sehingga sepanjang tol Cikampek itu berapa banyak sekarang kawasan industri yang menimbulkan jutaan lapangan kerja. Dan kawasan itu mendirikan pendidikan kepada anak-anak muda yang baru lulus sekolah, pendidikan praktek. Jadi di sini teori dan praktek diperoleh, dan akhirnya mereka juga bisa buka usaha sendiri, UKM atau startup companies. Ya. Itu yang kemudian menimbulkan value tersendiri. Nilai-nilai bagaimana orang itu didasari tadi dengan pendidikan karakter dulu. Dari muda, dari kecil tadi, diajarin mengenai harus jujur, harus disiplin, harus kerja keras, harus membantu orang. Itu menjadi fundamental dari nilai-nilai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada tadi. Nah, karena dibiasakan begitu, maka juga kita bisa menghadapi problem-problem, misalnya konsorsium 21 orang kan tidak mudah. Ya. Bagaimana bisa memuaskan semua orang ini. Jadi untuk itu kita perlu belajar. Nah kebetulan dari kecil saya juga diajarkan pelajaran, mungkin dibilang kejawen ya. Itu adalah ilmu kebatinan atau ilmu kesempurnaan yang kita diajarkan untuk sabar, untuk selalu mengalah,
Tapi tetap harus memegang patokan kita ini harus di jalan yang benar. Nah itu membuat bisa mengelola satu rombongan grup besar yang 21 orang tadi, di mana kita mesti sabar, kita harus mengalah. Dan juga sebetulnya pelajaran itu 7 Habits of Highly Effective People itu sudah didapat dari kecil, dari ajaran-ajaran sendiri dari luar negeri. Sebenarnya di agama apa juga ada itu. Bagaimana 7 Habits itu diajarkan dan kemudian dipraktekkan. Itu kira-kira untuk adik-adik semua, moga-moga bisa memberikan inspirasi. Terima kasih.